Halo teman-teman keperawatan, aku punya info menarik nih tentang salah satu tokoh keperawatan di dunia. Pertama-tama, perkenalkan nama aku Dahlia Mumtazah, biasa dipanggil Zazah atau Ali, dengan NIM 251070101064. Kalian mungkin sudah familiar dengan tokoh keperawatan satu ini. Ia merupakan seseorang yang menyatakan bahwa kondisi sakit seseorang disebabkan oleh faktor lingkungan. Beliau adalah Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820. Orang tuanya memberi nama Florence karena kota kelahirannya yaitu Firenze atau Florence dalam bahasa Inggris. Kedua orang tuanya, Florence adalah bangsawan dan juga orang terpandang. Ayah Florence, William Nightingale, adalah seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Semasa kecil Florence, ia tinggal di Lea Hurst di Derbyshire untuk musim panas dan Embley Park di Hampshire untuk musim dingin, rumah besar dan mewah milik ayahnya. Florence mempunyai saudara perempuan bernama Parthenope. Pada masa remaja, mulai terlihat perilaku mereka yang kontras, dan Parthenope hidup sesuai dengan martabatnya sebagai putri seorang tuan tanah. Pada masa itu, wanita ningrat, kaya, dan berpendidikan, aktivitasnya cenderung bersenang-senang saja dan malas, sementara Florence lebih banyak keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkan. Pada tahun 1846, ia mengunjungi Kaiserwerth, Jerman, dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionir yang dipelopori oleh pendeta Theodor Wittner dan istrinya, yang dikelola oleh biarawati Luther. Di sana, Florence terpesona akan komitmen dan kepedulian yang dipraktikkan oleh para biarawati kepada pasien. Ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial keperawatan, serta pulang ke Inggris membawa angan-angan tersebut. Pada usia dewasa, Florence yang cantik mendapat banyak lamaran untuk menikah. Namun, semua itu ia tolak karena Florence merasa terpanggil untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pada tahun 1851, kala menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard Monckton Milne, seorang penyair dan seorang ningrat. Lamaran ini pun ia tolak karena pada tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan dirinya pada dunia keperawatan. Keinginan itu ditentang keras oleh ibu dan kakaknya. Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris, perawat adalah pekerjaan yang hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Banyak orang memanggil dokter untuk datang ke rumah dan dirawat di rumah. Perawat pada masa itu hina karena disamakan dengan wanita tunasusila atau buntut yang mengikuti kemana tentara pergi. Profesi perawat banyak berhadapan langsung dengan tubuh dalam keadaan terbuka, sehingga dianggap profesi ini bukan profesi sopan wanita baik-baik, dan banyak pasien yang memperlakukan wanita perawat dengan tidak senonoh. Pada masa itu, perawat lebih banyak laki-laki karena hal tersebut. Walaupun ayahnya setuju bila Florence membaktikan diri untuk kemanusiaan, tapi ia tidak setuju bila Florence menjadi perawat di rumah sakit. Ia tidak dapat membayangkan anaknya bekerja di tempat yang menjijikkan. Ia menganjurkan agar Florence pergi berjalan-jalan ke luar negeri untuk menenangkan pikiran. Tetapi Florence berkeras dan tetap pergi ke Kaiserwerth, Jerman, untuk mendapatkan pelatihan bersama biarawati di sana. Selama 4 bulan, ia belajar di Kaiserwerth, Jerman, di bawah tekanan dari keluarganya yang takut akan implikasi sosial yang timbul dari seorang gadis yang menjadi perawat.
dan latar belakang rumah sakit yang Katolik, sementara keluarga Florence adalah Kristen Protestan. Pada tanggal 12 Agustus 1853, Nightingale kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London. Posisi yang ia tekuni hingga bulan Oktober 1854, komite rumah sakit karena menolak pasien yang beragama Katolik, Florence mengancam akan mengundurkan diri, kecuali bila komite ini mengubah peraturan tersebut dan memberinya izin tertulis bahwa rumah sakit akan menerima tidak saja pasien yang beragama Katolik, tetapi juga Yahudi dan agama lainnya, serta memperbolehkan mereka menerima kunjungan dari pendeta-pendeta mereka. Komite rumah sakit pun mengubah peraturan tersebut sesuai permintaan Florence. Pada 1854, berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea. Tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran, tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak adanya perawatan untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka. Keadaan memuncak ketika seorang wartawan bernama William Russell pergi ke Crimea. Dalam tulisannya untuk harian Time, ia menuliskan bagaimana prajurit-prajurit yang luka bergelimpangan di tanah tanpa diberi perawatan sama sekali dan bertanya, apakah Inggris tidak memiliki wanita yang mau mengabdikan dirinya dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan yang mulia ini? Hati rakyat Inggris pun tergugah oleh tulisan tersebut. Florence merasa masanya telah tiba. Ia pun menulis surat kepada Menteri Penerangan saat itu, Sidney Herbert, untuk menjadi sukarelawan. Pada pertemuan dengan Sidney Herbert, terungkap bahwa Florence adalah satu-satunya wanita yang mendaftarkan diri di Crimea. Prajurit-prajurit banyak yang mati bukan karena peluru dan bom, tetapi karena tidak adanya perawatan dan perawat pria jumlahnya tidak memadai. Sidney Herbert meminta Florence untuk memimpin 38 gadis sukarelawan, dan Florence menyanggupi. Sementara itu, untuk meningkatkan keterampilan para perawat, perlu adanya suatu sekolah untuk mendidik para perawat. Memiliki pandangan bahwa dalam mengembangkan keperawatan perlu disiapkan pendidikan bagi perawat, ketentuan jam kerja perawat, dan mempertimbangkan pendapat perawat. Usaha Florence dengan menetapkan struktur dasar pendidikan perawat, diantaranya mendirikan sekolah perawat, menetapkan tujuan pendidikan perawat, serta menetapkan pengetahuan yang harus dimiliki para calon perawat. Florence dalam merintis profesi keperawatan diawali dengan membantu para korban akibat perang Krim antara Roma dan Turki yang dirawat di sebuah barak rumah sakit. Ia yang akhirnya kemudian mendirikan sebuah rumah sakit dengan nama Rumah Sakit Thomas di London, dan juga mendirikan sekolah keperawatan yang diberi nama Nightingale Nursing School. Sebagai pimpinan sekolah, Florence mengatur sekolah itu dengan sebaik mungkin. Tulisannya mengenai dunia keperawatan dan cara mengaturnya dijadikan bahan pelajaran di sekolah tersebut. Pada tahun 1860, Florence menulis buku catatan tentang keperawatan, Notes on Nursing. Buku setebal 136 halaman ini jadi buku acuan pada kurikulum di sekolah Florence dan sekolah keperawatan lainnya. Buku ini juga menjadi populer di kalangan orang awam dan terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Florence Nightingale meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910. Keluarganya menolak untuk memakamnya di Westminster Abbey, dan ia dimakamkan di gereja St. Margaret yang terletak di East Willow, Hampshire.
Sekian penjelasan singkat dari saya tentang Florence Nightingale sebagai seorang yang menginspirasi dunia keperawatan.